Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsyafan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Sebetulnya untuk membersihkan cermin kaca supaya basirah kita bisa transparan dan bisa transandental. Berapa kali kita bersihkan jendela kaca kita ini? Idealnya sehari 100 kali. 100 kali. Jadi 24 jam dikali 100 berapa? 24 per 100. 25 aja dah. Jadi kenapa 24 ya? 25 dikali 100. Berarti 1 jam berapa? 4 kali ya? Ya kan? Berarti berapa tuh? 15 menit. Ya gitu aja lah kira-kira. Ini hitungan tempuran ya. Jadi kita bersihkan kasih itu setiap 15 menit sekali. Tidak cemerlang. Cemerlang. Sehingga begitu yang lewat perempuan cantik, bibir yang merah pun akan kelihatan jelas sekali kok. Itu kalau bisa. Karena Nabi mengingatkan, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata barrah. Wahai manusia, bertobatlah, bersihkanlah jendelamu itu. Ya kan gitu. Iya. Fa ini atubu ilallah, karena aku bertobat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, satu hari 100 kali. Itu Nabi. Nah, tetapi mungkin kita tidak akan cukup waktu ya satu hari 100 kali. Allah sudah menetapkan minimal kita itu membersihkan diri itu jasad dan waruhan. Ya, jasad saya yang kita bersihkan, telinga, kopok kita bersihkan sehari 5 kali. Belek mata kita bersihkan sehari 5 kali. Korong hidung kita dibersihkan sehari 5 kali. Mulut kita yang bau disikat sehari 5 kali. Tangan yang kita menyentuh semuanya kita bersihkan sehari 5 kali. Kaki yang menginjak kotoran dibersihkan sehari 5 kali. Itu sudah sangat efektif sekali. Ya, ditambah lagi kita duduk di tempat yang suci dengan baju yang suci dan menghadap kiblat dan kita menghadap Tuhan. Sesungguhnya sudah cukup sehari 5 kali engkau bersih-bersih. Engkau bersih-bersih sehari 5 kali sudah cukup. Akan tetapi masihkah engkau melihat banyak orang yang sholatnya sehari 5 kali tapi masih melacur juga? Ada enggak? Sholatnya 5 kali tapi masih korupsi juga, ada enggak? Sholatnya sehari 5 kali tapi masih sering berselingkuh juga. Kenapa? Kenapa tidak efektif? Pada Tuhan telah berjanji, inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari kejahatan-kejahatan dan kemungkaran-kemungkaran. Kalau begitu berarti sholatmu tidak efektif. Di mana kesalahannya? Ya kesalahannya karena engkau sembrono, ya gegabah. Itu tidak berkualitas sholatnya, itu saja salahnya. Nah, maka hari ini saya ingin menyampaikan kita perlu ada
auto suggestion atau self apa namanya tuh sugesti ya, self suggestion, mensugesti diri kita sendiri, atau auto hipnotis, menghipnotis diri kita sendiri. Itu sangat penting sekali. Kenapa mata kita, wajah kita tidak nurut? Mengapa tangan kita tetap mencuri, tidak bisa dicegah? Kenapa kaki kita tetap melangkah di jalan kemaksiatan, tidak bisa dicegah? Kenapa mulut kita berkata yang jahat, tidak bisa dicegah? Maka kesempatan yang paling istimewa untuk menaklukkan anggota tubuh kita itu di dalam kita berwudu. Ya, kalau berkumur itu 3 kali, nggak usah menghitung 1, 2. Ngapain dihitung? Cuci muka 1, 2, ngapain dihitung? Iya. Ketika kita berkumur-kumur, katakan, wahai mulutku, katakanlah yang benar-benar, jangan berdusta. Betul enggak? Ketika kita mencuci tangan, katakanlah kepada tanganmu, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Ketika engkau mencuci mukamu, katakan, wahai wajahku, selalulah engkau menghadap Tuhanmu. Dan ketika engkau mencuci kepalamu, katakanlah, wahai kepalaku, pikirkanlah kebesaran-kebesaran Tuhanmu. Dan ketika telinga kau cuci, katakan, wahai telingaku, dengarkan firman-firman Tuhanmu. Dan ketika kita mencuci kaki, katakanlah, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Tuhanmu. Saya yakin sehari 5 kali kita perintahkan anggota badan kita, kenapa tidak menurutinya? Kenapa tidak patuh? Pasti patuh. Itulah karena kamu selama ini menghitung 1, 2, 3. Yuk kita mulai besok ya, mulai kita ketika berwudu, coba kita perintahkan anggota badan kita ini untuk patuh dan setia kepada Allah Subhanahu. Sufi semuanya hampir sepakat. Mereka mengatakan bahwa syariat itu adalah pintu untuk masuk ke dalam pencarian ketuhanan, mencari kebenaran. Itu pintunya syariat itu. Jadi kita mesti masuk ke syariat. Pak Afkar, bisa nggak Anda masuk rumah lewat atap? Bisa nggak? Bisa. Lewat jendela? Kalau yang masuk lewat atap namanya apa? Jadi kalau orang mencari kebenaran tidak melalui syariat, itu ya seperti maling lagi itu. Akan tetapi ada beberapa kejadian yang sesungguhnya bukan membatalkan dalil itu, tetapi ada. Artinya sekonyong-konyong seorang itu tanpa melalui syariat dulu langsung ada di dalam, namanya majdub ya. Seperti Dzunun al-Masri, itu seorang waliullah ya, mendadak sekonyong-konyong dari seorang pemabuk, perampok dan sebagainya, hanya dalam sekejap dia langsung menjadi wali. Kemudian juga seperti Rabi'ah al-Adawiyah, dari seorang pelacur call girl ya, dari panggilan karena dia cantik sekali dan juga pelanggannya para pembesar waktu itu, namanya call girl, mendadak langsung jadi wali. Tetapi itu kan jarang terjadi. Nah, kalau yang melalui syariat nanti melalui suluk namanya ya. Nanti yang pertama namanya mubtadi'un, permulaan. Yang sedang menjalani namanya sairun, yang sudah sampai namanya al-wasilun. Itu melalui suluk semuanya. Kalau jadab itu ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong langsung ada di tempat. Tapi jarang terjadi. Oleh karena itu saya ingin mengatakan begini, kalau ingin meniru yang pada umumnya terjadi, yang pada biasanya terjadi.
Jangan meniru yang jarang terjadi. Kalau itu mah terserah Allah, karena Allah selalu wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Jadi terserah Allah, namanya majzub. Tetapi nanti dari segi keamanan ya masih enak lewat suluk. Ya, andaikan suatu ketika kita tidak tahu jalan, kalau suluk kan melalui perjalanan. Ketika kita tersesat, kita bisa pulang tahu jalannya. Tapi kalau ujuk-ujuk ada di situ, kita pulangnya kemana nggak tahu jalan kok. Jadi lebih aman juga pakai suluk mungkin. Nah, kemudian dalam peribahasa dikatakan menuju kebenaran itu 1001 jalan menuju Roma. Peribahasa lama dulu. Nah, ini diisyaratkan dalam firman Tuhan juga, innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kami, mencari kebenaran dengan kesungguhan, ya, bekerja keras, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Subulana jamak dari sabilun, sabilani subulun. Jadi jalan-jalan kami. Jadi bukan satu jalan, banyak jalan. Nah, salah satu jalan yang bisa ditempuh menuju itu satu melalui keilmuan rasional. Yang tadi Pak Syekh katakan, yaitu karena dari sisi keilmuan. Dibenarkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang saintis ya, itu pada akhirnya bisa menemukan Tuhan juga pada akhirnya. Nah, kemudian ada jalan lagi melalui suluk, melalui pembersihan hati kita dari kotoran-kotoran kita ini. Seperti tadi yang saya ceritakan, seorang murid 20 tahun tapi nggak nyampe-nyampe, kata gurunya tambah 200 tahun lagi kamu bersujud, nggak bakal nyampe karena di hatimu ada hijab. Lu bagaimana? Ya udah pulang aja. Ini si muridnya ini Malik bin Dinar, anaknya raja, putra mahkota. Jadi karena diri kamu terhijab, jadi gimana? Saya ingin berhasil. Kalau berhasil kita ada fakta istilahnya itu integritas. Artinya siap melaksanakan segala perintah saya. Siap nggak? Siap. Benar. Sekalipun sulit, semuanya siap. Oke. Sekarang buka topi mahkotamu, buka baju kebesaranmu, pakai baju yang jelek, yang compang-camping, pergi ke pasar, kemudian bawa kacang, taruh di karung, ya, cangkolkan di leher kamu, sambil menari, bagi sama anak-anak. Siapapun anak yang dikasih kacang, suruh nampar muka kamu. Siap? Siap. Wah, ini sudah kejem banget pengen tanya. Dikerjakan apa kita? Ya, sambil menari-nari ya, sehingga orang sepasar itu ngapain orang gila. Yang dulu anak raja yang penuh penghormatan, sekarang menjadi terhina, ya orang gila. Beberapa bulan kemudian dipanggil lagi oleh gurunya, tanyakan, apa yang kau rasakan? Satu pengalaman spiritualnya, Syekh, dulu saya bertahun-tahun saya kira sudah tawadhu, saya sudah merendahkan hati saya, ternyata itu palsu semuanya. Saya hanya berpura-pura, kesombongan masih ada dalam diri saya. Sekarang setelah saya menjalani tugas itu, baru saya merasa sebagai hamba Allah yang terhinakan di dunia ini. Itulah salah satu hijab-hijab itu adalah kesombongan, keangkuhan, kesombongan, hasud, dengki. Itu semuanya menjadi hijab-hijab itu. Nah, ini adalah memerlukan seorang mursyid, ya kan begitu, yang tahu berpengalaman panjang melalui pembersihan jiwa itu. Kemudian ada lagi juga, bukan ilmu saja, kesenian juga bisa mencapai, ya, dengan seorang musisi dia bisa mengenal Tuhan, seorang pelukis, ya, seorang seni rupa, ya. Kemudian juga adventure juga sama, pengalaman panjang, penderitaan, itu semuanya bisa menemukan kebenaran-kebenaran itu. Semuanya bisa mencapai ke sana. Ya, jadi tidak hanya berzikir saja. Nah, tetapi salah satu di antara membersihkan hati itu
selalu dilakukan oleh orang-orang besar yang sudah sukses, itu melalui pertapaan. Karena dalam pertapaan, ketika dia sendirian di dalam gua Hira, atau Nabi Musa di atas gunung Tursina, atau Nabi Ibrahim di padang pasir, atau Nabi Khidir di lautan, ketika manusia sendirian, di situ ada satu peningkatan kecerdasan kemanusiaan. Karena manusia ketika sendirian, dia baru cerdas, karena dia bisa berdialog. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apapun yang telah disampaikan di dalam video tadi, semoga menjadi wawasan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menambah keyakinan kita dalam menunaikan segala perintah-perintahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.